Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya, salam harmoni. Di sini kami dari kelompok 3 akan membawakan materi topologi ruang Kartesius. Sebelum kami mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama yaitu saya sendiri, perkenalkan nama saya Niputu Dina Askawati dengan NIM 22130111031 dari kelas 2A. Selanjutnya ada rekan saya atas nama Nilo Putu Desika Putri dengan NIM 22130111082 dari kelas 2A. Dan yang terakhir rekan saya itu Igede Maesa Sweca Dharma Putra dengan NIM 22130111098 dari kelas 2A. Pokok pembahasan yang akan kami bawakan pada materi kali ini yaitu yang pertama kedudukan titik terhadap himpunan di ruang metrik yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang kedua yaitu himpunan terbuka dan himpunan tertutup yang akan dijelaskan oleh Maesa Sweca. Dan yang terakhir yaitu himpunan kompak yang akan dijelaskan oleh Desika. Baik, materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu kedudukan titik terhadap himpunan di ruang metrik. Menurut definisi 3.1.1, yang pertama yaitu neighborhood atau persekitaran. P, elemen X dengan jari-jari R dapat didefinisikan sebagai himpunan semua titik Q elemen X dengan D, selang terbuka P sampai Q kurang dari R. Ditulis, neighborhood P sama dengan himpunan Q di mana D, selang terbuka P sampai Q kurang dari R. Contohnya, diberikan X, suatu ruang metrik dengan X tidak sama dengan himpunan kosong, dan D, selang terbuka P sampai Q sama dengan 1 jika P tidak sama dengan Q. D, selang terbuka P sampai Q sama dengan 0 jika P sama dengan Q. Maka, neighborhood setengah P sama dengan himpunan P, dan neighborhood 2P sama dengan X. Selanjutnya yang kedua yaitu ada titik limit. Titik P, elemen E subset X disebut titik limit E jika setiap neighborhood P memuat Q elemen E dan Q tidak sama dengan P. Di mana untuk semua neighborhood P dikurangi himpunan P irisan E tidak sama dengan himpunan kosong. Himpunan semua titik limit E ditulis E aksen atau E pangkat D yang dibaca dengan E derived. Dinotasikan dengan E derived sama dengan himpunan P di mana P titik limit E. Contohnya diberikan R ruang metrik biasa dengan metrik D sama dengan jarak. Maka E sama dengan selang terbuka 0 sampai 1 gabungan himpunan 2,3 maka himpunan titik limit E merupakan himpunan tertutup 0,1. Selanjutnya yang ketiga yaitu titik terasing atau isolated point. Jika P elemen X tapi P bukan titik limit E maka P disebut titik terasing. Contohnya diberikan E sama dengan selang terbuka kiri 0,1 gabungan dari himpunan 2,3 maka himpunan 2,3 adalah himpunan titik-titik terasing dari E. Yang keempat yaitu titik interior. Titik P disebut titik interior E jika terdapat neighborhood P dengan neighborhood P subset E. Contohnya diberikan ruang metrik biasa E sama dengan selang tertutup 0,1 maka in E sama dengan selang terbuka 0,1, in R sama dengan R, dan in himpunan kosong sama dengan himpunan kosong. Yang kelima yaitu ada titik eksterior. Titik P disebut titik eksterior E jika P titik interior E komplement. Contohnya, diberikan ruang metrik biasa E sama dengan selang tertutup 0,1, maka himpunan semua titik eksterior E adalah selang terbuka min negatif tak hingga, 0, gabungan dari selang terbuka 1, tak hingga. Yang terakhir yaitu titik batas atau boundary. Titik P disebut titik batas atau boundary E jika P bukan titik interior maupun titik eksterior E. Contohnya, misalkan E sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4. Maka titik 1, 2, 3, 4 adalah titik-titik batas, sebab bukan interior maupun eksterior. Di samping itu pula, juga merupakan titik-titik terasing sebab 1,
1, 2, 3, 4 adalah anggota E, tapi 1, 2, 3, 4 bukan titik limit E. Baik, perkenalkan kembali saya Egi Mahesa Putra dengan NIM 22130111098. Di sini saya akan menjelaskan mengenai himpunan terbuka dan himpunan tertutup. Yang pertama yaitu definisi 3.2.1. Himpunan E subset X dikatakan terbuka jika untuk setiap P elemen E terdapat neighborhood P sehingga neighborhood P subset E. Dengan kata lain, E terbuka jika setiap titik anggota E adalah titik interior. Contohnya, selang terbuka 2-4, selang terbuka 3-5, gabungan selang terbuka 7-8, himpunan kosong, dan R adalah himpunan-himpunan terbuka di R. Yang kedua itu definisi 3.2.2. Himpunan F subset X dikatakan tertutup jika setiap titik limit F berada dalam F untuk setiap neighborhood P dengan P elemen dari F. Berlaku neighborhood P dikurang himpunan P irisan F bukan merupakan himpunan kosong. Contoh, derivan E akan sama dengan X, Y dengan X sama dengan 1, negatif 1, lebih kecil sama dengan Y, lebih kecil sama dengan 1 adalah tertutup. Himpunan kosong dan R adalah tertutup. Yang ketiga itu definisi 3.2.3. Himpunan F subset X dikatakan perfect atau sempurna jika F tertutup dan setiap anggotanya merupakan titik limit. Contoh, selang tertutup 0,1, selang tertutup 2,5, dan R adalah himpunan-himpunan yang perfect. Baik, selanjutnya adalah definisi 3.2.4, yaitu himpunan F dikatakan dense atau rapat di A subset X jika setiap A kecil elemen X merupakan titik limit F atau anggota F. Contoh, selang terbuka 0,1 dense di selang tertutup 0,1. Demikian pula key dense di R. Selanjutnya yaitu definisi 3.2.5. Himpunan F subset X dikatakan terbatas jika terdapat bilangan real M lebih dari 0 dan key elemen X sehingga D selang terbuka P, key lebih kecil dari M untuk setiap P elemen F. Contoh, selang terbuka negatif 3,1, selang terbuka selang tertutup 0,1, dan selang tertutup 2,5 adalah himpunan-himpunan terbatas di R. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai teorema 3.2.1 yang berbunyi setiap neighborhood adalah terbuka. Dapat kita buktikan dengan ambil sembarang key elemen neighborhood P, maka dapat dibuat neighborhood 1 key dengan R1 sama dengan min D selang terbuka P, key dikalikan R dikurang D selang terbuka P, key. Maka neighborhood 1 key subset neighborhood P. Sebab untuk setiap S elemen NR1 key berlaku DS. P lebih kecil sama dengan D selang terbuka S, key lebih kecil sama dengan D selang terbuka S, P ditambah D selang terbuka I, P. Lebih kecil dari R1 ditambah D selang terbuka P, I lebih kecil dari R. Selanjutnya yaitu teorema 3.2.3. Himpunan E terbuka jika dan hanya jika komplemennya tertutup. Dapat kita buktikan dengan mengambil sembarang X titik limit E komplement, maka setiap neighborhood X memuat Y elemen E komplement. Berarti setiap neighborhood X mempunyai sifat-sifat neighborhood X subset E komplement. Akibatnya, X bukan titik interior E. Oleh karena E terbuka, maka X bukan merupakan elemen dari E. Jadi, X elemen dari E komplement. Berarti E komplement adalah tertutup. Selanjutnya yaitu kita mengambil sembarang Z elemen dari X. Maka jelas Z elemen dari E komplement. Karena E komplement tertutup, maka Z bukan titik limit E komplement. Berarti terdapat neighborhood Z sehingga NRZ dikurang himpunan Z irisan E komplement tidak sama dengan himpunan kosong. Karena Z bukan merupakan elemen dari E komplement, maka berlaku neighborhood Z irisan E komplement bukan merupakan himpunan kosong, yang berarti neighborhood Z subset E. Jadi, Z titik interior dari E berarti E terbuka. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai materi himpunan kompak. Himpunan kompak memiliki definisi 3.3.1, di mana liput terbuka atau open cover, himpunan E di ruang metrik X
adalah koleksi himpunan-himpunan terbuka GA, di mana A merupakan elemen 1 di X setiap E subset UA GA. Definisi ini menyatakan bahwa untuk setiap X kecil elemen X besar, terdapat suatu ketika X kecil elemen GA. Untuk contohnya diberikan E sama dengan min 1,1 di ruang metrik biasa R. Koleksi himpunan-himpunan seperti terlihat pada layar merupakan tipe terbuka untuk E, sebab E subset UI sampai 3 GI di mana I sama dengan 1. Demikian pula koleksi himpunan seperti yang terlihat pada layar, N kecil merupakan elemen N besar di mana liput terbuka untuk E sebab E subset UI sampai N GI di mana I sama dengan 1. Untuk definisi 3.3.2 dikatakan himpunan K dikatakan kompak di ruang metrik X jika setiap liput terbuka untuk K memuat liput terbuka berhingga untuk K. Ini berarti bahwa K kompak jika dan hanya jika untuk setiap GA liput terbuka untuk K terdapat A1, A2 hingga AN sehingga K subset UI sampai N GAI di mana I sama dengan 1. Untuk contohnya yaitu selang tertutup 0,1 kompak di R. Akan tetapi selang terbuka 0,1 tidak kompak di R. Baik, yang selanjutnya yaitu teorema 3.3.1 atau teorema Heine-Borel, di mana S subset R kompak jika dan hanya jika S tertutup dan terbatas. Untuk buktinya, dimisalkan setiap S tertutup dan terbatas, maka terdapat M lebih besar dari 0, sehingga S subset selang tertutup min M, M. Nah, berdasarkan hal ini dapat didefinisikan koleksi IN sampai I kecil untuk I kecil lebih besar sama dengan 1, lebih kecil sama dengan 2 pangkat N mempunyai gabungan selang tertutup min M, M. Sebagaimana bukti dalam teorema Bolzano-Weierstrass. Dimisalkan U adalah liput terbuka untuk S. Diandaikan tidak ada subkoleksi sehingga dari U yang menyelimuti S, maka dapat dipilih barisan interval Jn, N kecil elemen N besar, gabungan himpunan 0 sehingga Jn dipilih antara I, N sampai I untuk I kecil lebih besar sama dengan 1, lebih kecil sama dengan 2 pangkat N. J, N tambah 1 subset Jn untuk setiap N kecil elemen N. Tidak ada subkoleksi berhingga dari U yang menyelimuti Jn irisan S untuk setiap N kecil elemen N. Untuk selanjutnya bisa kita lihat pada layar. Baik, seperti yang terlihat pada layar yaitu lanjutan dari pembuktian teorema 3.3.1. Untuk yang selanjutnya yaitu teorema 3.3.2 yang berbunyi himpunan F subset C tertutup jika dan hanya jika memuat semua titik batasnya. Untuk buktinya, karena F tertutup, maka F pangkat C terbuka. Kita ambil sembarang X titik batas dari F, dan X tidak elemen dari F. Berarti X kecil tidak elemen dari F pangkat C. Terdapat NR X subset F pangkat C berarti X interior F pangkat C. Pernyataan ini bertentangan dengan X titik batas F. Jadi, X harus berada di F. Maka kita ambil sembarang X FC, berarti X bukan titik batas maupun titik interior. Kesimpulannya adalah titik eksterior F dengan kata lain X interior F pangkat C. Jadi terdapat NR X subset F pangkat C berarti F pangkat C terbuka karena F pangkat C, maka F pangkat C sama dengan F tertutup. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kami mohon maaf bila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.